awas Mbak. Bismillah. Teman-teman sekalian, hari ini aku ingin sharing kepada kalian, berbagi cerita mengenai beberapa hal yang mungkin akan berguna untuk kalian. Selain motivasi, aku ingin menyampaikan kepada kalian tentang betapa mirisnya banyak sekali berita yang beredar di surat kabar berita online ataupun di media televisi mengenai hal-hal buruk yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Yang terbaru yaitu mengenai kasus ditemukannya 4 orang anak balita yang berjejer di atas kasur yang diduga dibunuh oleh bapaknya sendiri. Dan itu sangat membuat syok dan membuat heran masyarakat Indonesia. Banyak sekali sekarang kasus-kasus yang menyebabkan orang tua itu sudah tidak punya lagi pikiran. Sepertinya mereka hilang akal, hilang hati nurani, bahkan hilang agamanya. Kenapa? Dikarenakan hal-hal yang mungkin bagi kita bisa dicari jalan keluarnya, tapi mungkin bagi mereka itu sudah susah. Setelah diteliti oleh pihak kepolisian, dari hasil berita yang kita dapat, untuk sementara diduga pelaku itu adalah ayahnya sendiri. Dia memiliki motif kenapa membunuh 4 putra putri balitanya, satu-satu dibekap dengan bantal dan dengan entengnya divideokan sendiri, kemudian dimasukkan ke laptop. Entah apa yang ada di pikiran si ayah tersebut. Dan didapatkan motif sementara ada 2, yaitu satu motif ekonomi dan yang kedua motif kecemburuan terhadap pasangannya atau istrinya. Tapi kalau kita menilik dari 2 motif itu, taruhlah motif ekonomi. Kenapa harus membunuh 4 balita bocah yang dilahirkan dari rahim istrinya, yang didamba-dambakan? Banyak sekali pasangan yang susah untuk mendapatkan anak, sementara mereka dengan mudahnya diberikan rezeki 4 anak. Tidakkah mereka berpikir untuk bersyukur bahwa dengan 4 anak ini kelak harinya akan bahagia, di hari tuanya akan ada yang mengurus mereka, bukan sekarang ketika mereka terlilit ekonomi. Menurut dari ibu kos, ternyata mereka memang memiliki tunggakan untuk pembayaran uang dari bulanan kos. Ternyata 1 hari sebelum dilakukannya pembunuhan terhadap ke-4 anaknya, si pelaku terlebih dahulu melakukan KDRT terhadap istrinya. Itulah kenapa aku ingin berbagi cerita. Semoga kalian bisa menarik kesimpulan dari semua ini. Apapun permasalahan yang kita hadapi di rumah tangga kita, semisal ekonomi, kenapa kita harus membunuh? Kita bisa mencari jalan, minta tolong dengan keluarga terdekat dahulu. Kita kan punya banyak keluarga, kita kan punya orang tua yang bisa kita minta tolong, kita berbagi cerita. Kita punya kakak dan adik, kita juga punya kerabat. Saya rasa masih banyak orang yang peduli jika kita mau berbagi cerita. Dari sekian puluh orang saudara yang kita miliki, masa iya tidak ada satupun yang mau membantu kita? Kedua, kita masih punya teman, kita masih punya tetangga yang insya Allah mungkin dari sekian puluh orang yang akan membantu kita. Teman sekalian, untuk itu aku ingin kita saling mengingatkan di dunia ini. Hidup hanya sementara teman, yang lama itu nanti kekal abadi setelah kematian. Sehingga janganlah kita membuang waktu kita percuma dengan segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu sebuah kesusahan adalah ujian dari Tuhan, jangan pernah kita merasa bahwa semua kesusahan itu adalah sesuatu beban di hidup kita. Kita tidak sendiri teman, dan yang paling penting teman sekalian, yang paling besar ialah kita punya
Tuhan, bahwa Tuhan itu akan selalu mendengar setiap doa-doa kita, setiap permintaan kita yang memang benar-benar kita minta. Bagi yang beragama Islam, rajinlah untuk sholat duha, untuk minta kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajinlah untuk sholat tahajud. Selain sholat 5 waktu yang wajib, Tuhan akan mendengar setiap keluhan kita, dan Tuhan tahu mana yang kita butuhkan, bukan mana yang kita inginkan. Kita sebagai hambanya harus memiliki semangat, memiliki tujuan hidup. Bersyukurlah setiap apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Walaupun itu sekedar nafas, maka jangan pernah buang segala apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mari dekatkan diri kepada Tuhan kita. Bersyukurlah.